Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin, NIM 18552011100009. Di sini saya ingin mereview jurnal yang dimana ditugaskan pada mata kuliah Etika dan Hukum Profesi. Dosen pengampunya yaitu Bapak Kamarudin, MKom. Lanjut aja, langsung aja kita ke review jurnal yang pertama, yaitu mengenai hukum, profesi jurnalistik, dan etika media massa. Jurnalnya itu jurnal hukum, volumenya 25, halamannya 395 sampai 411, tahunnya itu 2011. Penulisnya Profesor Dr. Haji Abdul Kholik Dahlan, MA. Tanggal reviewnya 18 November 2021. Reviewernya saya sendiri, itu Muhammad Amin. Abstrak dari jurnal ini yaitu, dalam kajian hukum dan media massa, moral dan etika tersebut dikaitkan pada kewajiban para jurnalistik, antara lain seperti pelaksanaan kode etik jurnalistik dalam setiap aktivitas jurnalistiknya, tunduk pada institusi dan peraturan hukum untuk melaksanakan dengan etikat baiknya sebagaimana ketentuan-ketentuan di dalam hukum tersebut yang merupakan perangkat prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang pada umumnya sudah diterima dan disetujui oleh masyarakat. Pendahuluannya yaitu pada perkembangan di institusi media di Indonesia, aspek kepemilikan saham di media atau kepemimpinan, ekonomi dan pemasaran media akan sangat menentukan ideologi yang diusung media, di mana ideologi tersebut jika mengarah pada pendekatan ekonomi politik, media akan memunculkan pelaku media yang kurang akrab dengan etika komunikasi. Etika komunikasi di sini ditempatkan hanya sebagai instrumen belaka dan menjadi kurang bermakna dan dalam menentukan isi program, kualitas program, serta penghormatan pelaku media terhadap hak asasi manusia yang direpresentasikan pada individu sebagai sumber informasi. Metode penelitian ini sendiri yaitu dilaksanakan termasuk kategori deskriptif karena menganalisis kondisi existing. Dewasa ini sering terjadi benturan antara fenomena keseragaman pemberitaan di media massa sebagai akibat acuan institusi media dan personil terlibat di dalamnya pada konsumsi hukum, profesi jurnalistik, dan etika media massa. Hasil penelitian ini sendiri yaitu dalam penelitiannya menemukan data yang pertama, hubungan antara ilmu, orang, dan secret person ini merupakan suatu aturan dan norma yang diharapkan oleh profesi, ilmu, dan etiknya guna dapat menjalankan profesi dan disebut sebagai seorang profesional. Yang kedua, dalam lingkungan suatu profesi berlaku suatu sistem nilai yang berfungsi sebagai standar normatif yang harus menjadi kerangka orientasi dalam pengembangan profesi yang bersangkutan. Kesimpulannya sendiri dari jurnal ini itu Rescue Pond, seorang filsuf hukum, tokoh aliran sosiologikal jurisprudence yang terkenal dengan gagasannya tentang hukum sebagai a tool for social engineering. Pandangannya dalam pengertian profesi pada dasarnya sejalan dengan Parsons. Namun demikian, kriteria ini untuk mengkualifikasi suatu okupasi sebagai suatu profesi sudah cukup jelas, yakni bahwa profesi mensyaratkan pendidikan teknik yang hukum, profesi jurnalistik, dan etika media massa. Kelebihannya sendiri yang pertama yaitu penulis mampu memaparkan dengan baik serta komponen dalam pembahasannya. Yang kedua, penulis memberikan solusi yang jelas dengan mengeluarkan data dan fakta yang terjadi. Yang ketiga, yaitu setiap data dan informasi dipaparkan secara sistematis dan informatif sehingga sangat membantu pembaca dalam memahami isi dan tujuan penulisan jurnal. Kekurangannya yaitu penelitian ini termasuk dalam kategori deskriptif karena menganalisis kondisi existing. Metode penelitian arti kata existing dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI tidak ditemukan. Lebih baik tetap menggunakan bahasa aslinya existing dengan dicetak miring. Kemudian kita akan nge-review jurnal yang kedua. Judulnya itu Etika dan Tanggung Jawab Jurnalis, Studi Pemberitaan Hoax Melalui Media Online di Kota Makassar. Jurnalnya Jurnalisa, volume keempat, halamannya 181 sampai 195. Tahunnya 2018, penulisnya Andi Fadli, tanggal 18 November 2021, reviewnya saya sendiri Muhammad Amin.
Abstraknya di dalam jurnal ini yaitu penulis mengemukakan bahwa pengaruh besar digitalisasi teknologi informasi makin dirasakan saat ini pada konteks penyebaran informasi. Digitalisasi membuka transformasi atau pertukaran informasi dan pengetahuan pada arena yang lebih luas dengan jejaring yang serba cepat dan menjangkau hingga ke pelosok daerah. Dalam hal ini, arus informasi publik tidak lagi menjadi milik media-media mainstream yang akhir-akhir ini selalu dicurigai sebagai alat kepentingan. Penulis menjelaskan bahwa saat ini maraknya industri media online memberikan peluang bagi siapapun karena dari sisi pembuatan media online tergolong mudah. Tidak seperti yang dilakukan oleh media konvensional yang membutuhkan infrastruktur, sumber daya manusia, dan manajemen yang lebih kompleks. Yang disayangkan munculnya media baru, tidak semua mampu memberikan informasi yang akurat, terpercaya, dan bertanggung jawab. Justru sebagian dari media online tersebut melakukan praktek pemberitaan hoax atau secara luas dikenal dengan fake news, sehingga yang timbul pengklasifikasian dari media online itu sendiri antara media online undividedly, yaitu tentang etika dan tanggung jawab jurnalis, studi pemberitaan hoax melalui media online di Kota Makassar, Jurnal Desa Vol 04 nomor 2 November 2018, halaman 182 yang terpercaya dengan media abal-abal. Kemudian kajian pustakanya itu penulis dalam penelitiannya menjelaskan beberapa teori dan konsep dasar seperti timbul pengklasifikasian dari media online itu sendiri antara media online undividedly. Kemudian metode penelitiannya sendiri yaitu dilaksanakan oleh penulis termasuk kategori deskriptif karena menganalisis data yang terjadi di internet. Idealisme media online tidak lagi dilihat sebagai mekanisme bisnis media yang tetap mempersyaratkan nilai dan etika jurnalis dalam kerja pemberitaannya. Hasil penelitian. Dalam penelitian ini ditemukan data bahwasanya mudahnya berita hoax yang terjadi pada media online karena tidak memerhati aspek nilai dan etika jurnalis pada pemberitaan. Kasusnya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini akan menelaah dan memfokuskan pemberitaan hoax sekaitan dengan keberadaan media online. Kewajiban membaca dengan teliti dan menelusuri sumber dari berita tersebut, dan yang terpenting adalah jangan terlalu mudah untuk menyebarluaskan berita tersebut sebelum berita tersebut diketahui keasliannya. Menyikapi pemberitaan hoax yang tidak diawali dari kelembagaan akan tetap memunculkan presiden yang buruk dalam dunia media online. Kesimpulan, penulis memaparkan bahwa menyikapi pemberitaan hoax yang tidak diawali dari kelembagaan akan tetap memunculkan presiden yang buruk dalam dunia media online. Di era digitalisasi dan globalisasi seperti sekarang ini, berita informasi tidak bisa kita dapatkan lewat media cetak seperti surat kabar, majalah, dan sebagainya, maupun media elektronik seperti televisi dan radio. Media online yang dipandang sebagai media interaktif juga dapat berfungsi sebagai media yang menyediakan berbagai informasi di dalamnya, termasuk berita. Kelebihan dari jurnal ini sendiri yang pertama yaitu penulis mampu memaparkan dengan baik tentang pemberitaan online media massa atau hoax. Kemudian yang kedua, menyebutkan cara agar terhindar dari berita hoax. Yang ketiga, pengkajian mengambil dari jurnal, jadi bukan sembarang penelitian. Kekurangannya itu tidak ada contoh berita mengenai berita hoax. Kita lanjut ke review jurnal yang ketiga. Organisasi, kode etik, serta standarisasi profesi IT di Indonesia, itulah judulnya. Jurnalnya itu Media Informatika, volume ke-9 halaman 85 sampai 93. Tahun 2010, penulis Dahlia BR Ginting. Tanggal 18 November 2021, reviewer saya sendiri yaitu Muhammad Amin. Penulis mengemukakan bahwa pembentukan kode etik profesi IT serta peranan organisasi profesi IT di Indonesia sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan profesionalisme sebuah profesi. Karena seorang profesional adalah seorang yang menjalankan profesinya secara benar dan melakukannya menurut etika dan garis-garis profesionalisme yang berlaku pada profesi tersebut. Secara umum, globalisasi adalah peperangan dalam persaingan suatu bangsa dalam ekonomi. Senjata utama dalam peperangan ini adalah ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Pendahuluan. Penulis menjelaskan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang mengandalkan keterampilan atau keahlian khusus yang tidak didapatkan pada pekerjaan-pekerjaan yang menuntun pengemban profesi tersebut untuk terus memperbarui keterampilannya sesuai perkembangan teknologi.
Sifat-sifat pelaku profesi adalah menguasai ilmu secara mendalam dalam bidangnya, mampu mengkonversikan ilmu menjadi keterampilan, serta selalu menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Seorang yang profesional adalah seorang yang menjalankan profesinya secara benar dan melakukannya menurut etika dan garis-garis profesionalisme yang berlaku pada profesi tersebut. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis termasuk kategori deskriptif karena menganalisis kondisi profesi IT di Indonesia, masalah dan fenomena profesi IT. Selanjutnya jika ditinjau dari jenisnya termasuk penelitian kualitatif karena metode yang digunakan tertuju pada kondisi objek yang alamiah yaitu organisasi itu sendiri. Data yang digunakan adalah data sekunder dan primer dalam rangka memperoleh hasil analisis yang utuh. Hasil penelitian ini sendiri yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi menentukan keunggulan, mutu, efisiensi produk, harga, dan akhirnya daya saing produk. Hal ini berarti daya saing nasional sangat ditentukan oleh penguasaan teknologi oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan profesi IT sangat perlu ditindaklanjuti dengan menetapkan standarisasi seperti negara maju. Organisasi IT sendiri yaitu ada namanya IPKIN, Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia, bertujuan ikut meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi komputer dan informatika di Indonesia guna menunjang pembangunan nasional serta berperan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan koordinasi antara anggota. Kesimpulannya ini sendiri yaitu penulis memaparkan bahwa pembentukan kode etik profesi IT serta peranan organisasi profesi IT di Indonesia sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan profesionalisme sebuah profesi. Karena seorang yang profesional adalah seorang yang menjalankan profesinya secara benar dan melakukannya menurut etika dan garis-garis profesionalisme yang berlaku pada profesi IT. Munculnya kode etik profesi IT memberikan adanya tanggung jawab yang tinggi bagi para pengemban profesi bidang komputer untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai seorang profesional dengan baik. Kelebihan jurnal ketiga ini itu penulis mampu memaparkan komponen antara profesi IT dengan organisasi profesi IT di Indonesia. Secara penulisan baik dan pembahasannya sangat jelas. Saya tidak menemukan kekurangan pada jurnal ketiga ini. Cukup sekian. Nun wal qalam yawma yasturun. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.